Apa kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersuka cita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru, keren banget. Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar.
anak Tuhan juga harus semangat. Nggak boleh jadi sedih, jadi melempem. Loh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ayo sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Yes! Waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya adik-adik lipat tangannya, kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar. Ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya, silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Mr. Felix. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap sehat ya. Tidak terasa, kita sudah di bulan Desember. Adik-adik, hari ini Mr. Felix mau membawa cerita tentang kelahiran seorang tokoh
yang nantinya akan mempersiapkan umat Allah bagi Tuhan Yesus. Adik-adik penasaran kan siapa tokoh tersebut? Yuk ikutin Lose terus. Saat itu adalah waktunya untuk berdoa. Maka banyak orang pergi ke bait Allah untuk berbicara kepada Allah. Bait Allah adalah bangunan di mana Allah bertemu dengan umatnya. Mereka tidak dapat melihatnya. Namun Allah hadir. Di dalam bait Allah ada sebuah ruangan khusus yang disebut Ruang Kudus. Seseorang bernama Zakaria masuk ke dalam Ruang Kudus dan berbicara kepada Allah untuk umatnya. Ada malaikat di sana. Zakaria menjadi sangat ketakutan. "Jangan takut," kata malaikat. Malaikat itu membawa kabar baik dari Allah. Malaikat berkata, Allah telah mendengar doamu. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang bayi. Namailah dia Yohanes. Elisabet dan Zakaria sudah sangat tua. Dan Zakaria tidak percaya bahwa hal tersebut dapat terjadi. Seorang bayi, karena tidak percaya akan perkataan malaikat, Zakaria menjadi bisu, tidak dapat bicara sampai waktu bayi tersebut lahir. Akhirnya Zakaria keluar dari bait Allah. Orang-orang bertanya, Apakah yang terjadi? Apakah engkau melihat sesuatu di dalam sana? Zakaria memberi isyarat dengan tangan karena ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Dia bisu. Akhirnya si bayi lahir. Ketika Elisabet dan Zakaria menamai bayi itu Yohanes, barulah Zakaria dapat berbicara lagi. Zakaria memuji Allah. Zakaria tahu bahwa ketika Yohanes sudah besar, dia akan mendapat tugas khusus, yaitu mempersiapkan umat Allah. Yohanes berkata, Jangan berdosa, taatilah Allah. Dia yang dijanjikan Allah itu akan datang. Dia yang menyelamatkanmu akan datang. Sungguh, ini adalah kabar baik. Yohanes membawa kabar bahwa Yesus, dia yang dijanjikan itu, datang. Adik-adik, bagaimana dengan cerita Lose tadi? Zakaria yang awalnya ketakutan dan tidak percaya kepada malaikat itu, kemudian menjadi bisu. Sampai akhirnya ketika Yohanes lahir, Zakaria bisa berbicara lagi dan memuji Allah. Adik-adik, kita juga harus seperti Yohanes. Kita harus mempersiapkan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita Lose Felix, Lose sudah sampai sini ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, tadi kami sudah mendengar cerita tentang kelahiran Yohanes yang akan mempersiapkan umat Allah bagi Tuhan Yesus. Ajarlah kami agar bisa selalu percaya kepada Tuhan. Dan ingatkanlah kami agar harus mempersiapkan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aktivitas kita hari ini mengerjakan kuis menyusun ayat Alkitab. Jika sudah, adik-adik boleh screenshot hasilnya, kemudian kirimkan ke Lose ya. Linknya ada di deskripsi YouTube. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 14a. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.